Keberhasilan warga Pati menggagalkan kenaikan pajak ternyata menginspirasi banyak daerah. Sejumlah daerah memprotes kenaikan pajak yang gila-gilaan. Tak cuma ratusan persen, kenaikan pajak bahkan ada yang mencapai 1000%. Unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 sebesar 300% di kantor Bupati Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, ricuh. Bentrok terjadi saat demonstran mencoba merangsek masuk ke kantor Bupati Bone tapi dihalau petugas. Mahasiswa menilai kenaikan pajak PBBP 2 tak rasional dan tak berpihak pada rakyat. Terkait dengan adanya kenaikan pajak bumi dan bangunan di sektor pedesaan dan perkotaan PBBP 2 yang tidak dengan kajian yang komprehensif terkait dengan kondisi masyarakat Kabupaten Bone pada hari ini. Kami menuntut Bupati dan Wakil Bupati Bone untuk mengembalikan uang seluruh masyarakat Kabupaten Bone yang sudah membayar pajak PBBP 2 pada tahun ini. Karena belum ada kebijakan yang mengambil terkait dengan perubahan tersebut dan penaikan tersebut. Bukan cuma mahasiswa yang bergejolak, saudara. Massa yang terdiri dari 18 organisasi kepemudaan yang ada di Bone bergabung dalam Aliansi Rakyat Bone Bersatu bakal menggelar demonstrasi besar-besaran pada hari Selasa 19 Agustus. Mereka turun ke jalan menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang mencekik rakyat. Seperti halnya di Pati, gelombang donasi berdatangan dari warga yang merasa terwakilkan suaranya. Ada aksi jadi dari semua gabungan dari elemen masyarakat dan juga OKP beserta organisasi. Nanti malam ada konsolidasi akbar ya kan. Nanti disampaikan bagaimana teknisnya besok. Ada terkait dengan jenlapnya dan perangkat aksinya. Nanti malam dibahas. Titik kumpulnya Kak itu di lapangan Merdeka. Arahnya palingan di Pemda Kak sama DPRD. Protes tak hanya melalui demonstrasi. Di Jombang, Jawa Timur, seorang warga yang keberatan atas kenaikan pajak menentang kebijakan itu lalu membayarnya dengan uang koin. Joko Fatah Rohim protes karena pajak bumi dan bangunan naik hingga 200%. Ia akhirnya membayar PBB pakai uang koin, saudara. Bersama kerabatnya, ia membawa uang koin yang ditaruh dalam galon air mineral ke kantor Dinas Pendapatan Daerah. Koin ini untuk membayar PBB rumahnya yang telah 2 tahun tak ia bayar. Warga desa Pulolor, Jombang ini juga keberatan atas denda keterlambatan yang ditanggung tiap bulan. Untuk ini karena saya tidak punya uang. Ini adalah jalan anak-anak saya mulai dari SMP. Nah inilah, denda ini dihitung per bulan. Sampai berapa akhirnya? Saya 2 tahun, kalau per bulan berapa. Saya keberatan dengan ini adanya jatuh tempo. Andai kata saya tidak bisa membayar, ya kan? Dengan adanya ini, tak suruh beli rumah saya. Sejumlah warga di Jombang, Jawa Timur mendatangi kantor Badan Pendapatan Daerah. Mereka mengajukan keberatan dan keringanan pajak bumi dan bangunan yang mengalami kenaikan drastis. Kenaikan drastis pajak daerah disebabkan adanya kesalahan yang dilakukan tim aparasial yang dilakukan atau melakukan penilaian objek pajak tahun 2022 lalu. Merespons protes warga, Warsubi, Bupati Jombang, Jawa Timur memastikan tak menaikkan tarif atau PBB pada masyarakat. Warsubi bilang pihaknya hanya menjalankan aturan yang ditetapkan pada tahun 2023 lalu. Setelah melakukan kajian mendalam dan juga menyurvei ulang nilai jual objek pajak, Warsubi mengaku akan merevisi aturan besaran tarif yang harus dibayar warga. Kami hanya menjalankan. Kalau ada masa keberatan stimulus pasti akan diberikan potongan. Dan juga lebih dari 16.000 orang minta pengurangan. Dan itu dilaksanakan. Bahkan kami membentuk tim khusus untuk
pengaduan masyarakat. Kami tidak pernah menaikkan pajak. Kami hanya menjalankan apa yang dijalankan di tahun 2024. Kenaikan pajak yang mencekik tak berkisar di angka ratusan persen. Di Cirebon, saudara, warga tercengang sebab kenaikan pajak mencapai 1000%. Bagaimana ya perhitungannya kok sampai pajaknya naik 1000%? Keberatan pun tentu dilontarkan warga. Dharma Surya Pranata terheran-heran. Dia salah satu warga Cirebon yang mengalami kenaikan pajak hingga 1000%. Tagihan PBB rumahnya 65 juta rupiah, saudara. Padahal di 2023 pajak yang ia bayar cuma 6,2 juta rupiah. Meski dapat diskon PBB dari Pemkot Cirebon hingga jadi 20 juta rupiah, tapi ia keberatan dan menilai kenaikan PBB ini tak masuk akal. Dengan kenaikan sih pasti yang terdampak ya, semua terdampak. Cuma saya kerasa sekali naiknya kelewatan, malah istilahnya itu gila-gilaan. Dari 6.200.000 menjadi 65 juta. Tapi Wali Kota Cirebon Effendi Edo membantah kenaikan pajak bumi bangunan yang mencapai 1000%. Edo tak menampik adanya kenaikan PBB sejak Perda nomor 1 tahun 2024 diterapkan. Hanya nilai besarannya tak mencapai 1000%, melainkan berkisar di angka 400 hingga 500%. 1000%. Namun saya sebagai kepala daerah yang baru sudah 1 bulan yang lalu terus kita bahas tentang PBB tersebut. Dalam minggu ini kita sudah tahu dan formulasi yang kita buat itu mudah-mudahan sih sesuai dengan keinginan masyarakat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengimbau bupati dan wali kota di Jawa Barat menghapus tunggakan biaya pajak bumi dan bangunan perorangan untuk semua golongan terhitung sebelum tahun 2024. Deddy bilang beban pajak yang berat mestinya diringankan untuk mendorong masyarakat agar bayar pajak tepat waktu sesuai ketentuan. Penghapusan tunggakan PBB untuk perorangan, untuk semua golongan. Dan itu himbauan untuk para bupati wali kota untuk membuat peraturan bupati atau peraturan wali kota. Karena kan otonominya ada di otonomi daerah dan itu kewenangan kabupaten kota mengenai pengelolaan pajak bumi dan bangunan. Tetapi saya meyakini betul bahwa himbauan itu akan diikuti oleh para bupati wali kota. Karena pada akhirnya ketika dilaksanakan pendapatan itu bukan berkurang tapi bertambah. Tahun ini kita mulai, jadi misalnya yang dibebaskan adalah tahun 2024 ke belakang. Itu himbauan yang dilakukan para bupati. Gejolak kenaikan pajak yang mencekik di sejumlah daerah, Mendagri Tito Karnavian angkat bicara. Tito bilang tiap ada kebijakan daerah terkait anggaran seperti pajak atau retribusi, wajib ada proses sosialisasi dari Pemda setempat. Yang terpenting agar tak terjadi polemik, harus memerhatikan kemampuan ekonomi rakyat. Saya juga lagi meneliti, karena memang aturan dari peraturan bupati mengenai tarif NJOP, PBB, itu tidak sampai ke Kemendagri. Menurut aturan dari Undang-Undang HKPD, Hubungan Keuangan Pusat Daerah, dan ada turun PP-nya, ya. Jadi perdanya memang dibuat oleh DPRD, tapi bersifat umum. Tapi penentuan tarifnya itu oleh kabupaten dan kota. Saya mohon rekan-rekan kepala daerah lainnya, setiap mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan pajak, retribusi, jangan sampai memberatkan masyarakat. Lakukan bertahap saja. Pajak yang naik gila-gilaan di tengah ekonomi sulit tentu tak masuk akal. Maka tak aneh jika warga yang keberatan lantang berteriak dan melayangkan penolakan. Kebijakan gegabah yang tak pro wong cilik jelas menyengsarakan. Semoga banyaknya suara dari warga yang terbebani dengan naiknya pajak didengar oleh pembuat keputusan.